Jika keajaiban alam punya sebuah mahkota, mungkin mahkota itu akan berada di hutan Papua. Tapi tanyakan pada diri Anda, berapa lama lagi mahkota ini akan bertahan? Di balik kanopi yang tebal, tersembunyi tarian warna dan suara yang tak ditemukan di tempat lain di bumi. Ini adalah surga, rumah bagi burung-burung yang bahkan namanya terasa seperti dongeng. Namun, dongeng ini terancam oleh kenyataan yang sangat brutal. Hari ini, kita akan menyelami jantung belantara Papua, bukan hanya untuk mengagumi, tapi untuk menghadapi misteri. Kenapa surga ini sedang menghilang? Papua, pulau terbesar kedua di dunia, adalah laboratorium evolusi yang terisolasi. Selama jutaan tahun, medan pegunungan dan hutan hujan yang lebat telah menciptakan kondisi sempurna untuk spesiasi. Disinilah alam seolah-olah bermain-main dengan genetika, menghasilkan makhluk yang warnanya melebihi imajinasi seniman terbaik. Kita berbicara tentang sebuah ekosistem yang usianya jauh melampaui peradaban manusia. Ini bukan hanya tentang pohon, ini tentang arsitektur kehidupan yang rumit dan sangat rapuh. Tentu saja, ketika kita bicara Papua, kita harus bicara cendrawasih. Bird of Paradise. Namanya saja sudah menjanjikan keindahan luar biasa. Bayangkan, seekor burung yang bulu-bulunya terlihat seperti serat optik bercahaya. Dari cendrawasih merah yang menari terbalik, hingga cendrawasih raja dengan ekor spiralnya yang menakjubkan. Mereka adalah lambang kebanggaan Papua, makhluk yang seolah-olah turun dari langit. Tapi, mengapa mereka berevolusi menjadi seindah ini? Keindahan cendrawasih bukanlah kebetulan. Itu adalah hasil dari kompetisi yang sangat ketat. Di hutan yang gelap, jantan harus melakukan segala cara untuk menarik perhatian betina. Ritual tarian kawin mereka adalah pertunjukan yang luar biasa, mengubah diri mereka menjadi gumpalan warna yang bergerak dengan presisi balet. Mereka memamerkan bulu, mengubah bentuk tubuh, dan menghasilkan suara unik. Ini adalah seleksi alam di puncaknya, di mana hanya yang paling menakjubkan yang bisa melanjutkan garis keturunan. Warna-warna pada bulu cendrawasih bukanlah pigmen biasa. Sebagian besar keindahan itu berasal dari struktur bulu yang unik, yang membiaskan cahaya. Inilah yang disebut warna struktural. Artinya, warna yang kita lihat bergantung pada sudut pandang kita dan intensitas cahaya matahari. Saat burung itu bergerak, ia seolah-olah berganti kostum. Fenomena optik inilah yang membuat cendrawasih menjadi target utama bagi para kolektor, dan sayangnya menjadikannya rentan terhadap perburuan. Selain burung terbang, Papua juga rumah bagi kasfari, burung darat raksasa yang terlihat seperti dinosaurus yang tersisa. Dengan tinggi hampir 2 meter dan cakar yang kuat, kasfari adalah pemangsa yang harus dihormati. Perannya sangat vital. Ia adalah penyebar biji utama. Bijinya terlalu besar untuk diangkut oleh burung lain. Tanpa kasfari, banyak pohon hutan hujan yang tidak akan bisa beregenerasi. Ia adalah tukang kebun hutan, dan kesehatannya adalah cerminan kesehatan hutan secara keseluruhan. Untuk benar-benar memahami kehidupan burung Papua, kita harus bergerak lebih jauh ke pedalaman.
menuju lembah-lembah tersembunyi, seperti lembah Baliem. Di sini, interaksi antara manusia dan alam masih sangat erat. Masyarakat adat hidup berdampingan dengan burung-burung ini selama ribuan tahun. Bagi mereka, cendrawasih bukan hanya hewan. Ia adalah bagian dari mitologi, spiritualitas, dan identitas. Mereka mengerti, jika burung itu pergi, sebagian dari jiwa mereka juga ikut hilang. Meskipun Papua berada di ekuator, kenaikan suhu dan perubahan pola hujan mengganggu siklus kehidupan tanaman dan serangga yang menjadi makanan utama burung-burung ini. Spesies yang hidup di dataran tinggi, misalnya, sangat sensitif. Peningkatan suhu memaksa mereka bergerak lebih tinggi, namun ruang hidup mereka semakin sempit. Mereka terpojok tanpa tempat untuk melarikan diri dari panas. Daripada membunuh cendrawasih, masyarakat kini menyadari bahwa seekor burung yang hidup bernilai jauh lebih tinggi. Turis datang membayar mahal hanya untuk melihat tarian kawin yang luar biasa di habitat aslinya. Ini memberikan insentif ekonomi bagi masyarakat lokal untuk melindungi hutan, mengubah pemburu menjadi pemandu dan penjaga alam. Jika tren deforestasi dan perburuan terus berlanjut, burung cendrawasih yang kita saksikan hari ini mungkin hanya akan ada di buku-buku sejarah atau museum. Generasi mendatang harus tumbuh dengan pengetahuan bahwa mereka memiliki kesempatan untuk melihatnya sendiri. Keindahan yang kita saksikan memiliki harga, dan harga itu adalah kewajiban kita untuk menjaganya. Ini bukan hanya tentang menyelamatkan spesies, ini tentang menyelamatkan salah satu bagian terpenting dari warisan alam dunia. Ketika keindahan luar biasa ini menghilang, dunia kita akan menjadi tempat yang jauh lebih miskin dan membosankan. Misteri dan keindahan Papua ada di tangan kita. Jika dokumenter ini membuka mata Anda terhadap fakta kelam yang mengancam surga ini, jangan berhenti di sini. Tunjukkan dukungan Anda pada konservasi burung Papua. Silahkan like video ini jika Anda merasa terinspirasi, dan subscribe channel ini agar kita bisa terus menyajikan kisah-kisah penting dari alam liar. Yang paling penting, berikan komentar di bawah. Apa langkah nyata yang bisa kita lakukan hari ini? Biarkan suara Anda menjadi bagian dari gerakan yang melindungi burung surga. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya, dan jangan biarkan keindahan ini lenyap.